Berarti Yesus kan seorang Muslim. Islam dong. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalib kan? Ibrani 5 nomor 7. Benar berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible. Ibrani 5 nomor 7 Bible. Atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu kroco. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Anda barusan mendengar bahwa Zuma itu mengatakan bahwa Ibrani pasal 5 ayat 7 itu menyebutkan bahwa Yesus itu diselamatkan dan itu Yesus tidak mati, itu persis seperti An-Nisa. Nah ini ketika memang didengar Zuma ini kelihatannya memang kayak dia tuh meyakinkan ya teman-teman ya. Ketika dia bilang wah ini persis kayak An-Nisa 157 cucok meong gitu kan ya. Doa Yesus dijawab Allah karena kesolehannya, kata Zuma. Karena itu dia diselamatkan dari maut. Saya kasih tahu, orang Kristen itu melihat Ibrani pasal 5 ayat 7 itu pada konteks di mana Yesus itu digambarkan oleh sang penulis Ibrani sebagai sang imam besar. Jangan bilang sang imam besar berarti manusia. Jangan begitu ya. Nah, ini ayatnya secara lengkap. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, ya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Jadi di dalam hidupnya, yang pertama, sebagai manusia. Seharusnya orang yang otaknya jalan itu bertanya, kenapa kalau Ibrani jelas-jelas misalnya Yesus itu hanya manusia, kenapa sang penulis Ibrani perlu mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia? Kalau lawang jelas-jelas dia manusia, ya sudah manusia. Gak usah dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Itu berarti bahwa sang penulis Ibrani tahu betul bahwa Yesus Kristus adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia. Jadi dia menyebutkan satu konteks keterangan waktu di mana ada waktu di mana Yesus hidup sebagai manusia di bumi. Begitu cara pahamnya. Bang Andre kau ngarang-ngarang. Ya susah juga kalau misalnya teman-teman ini gak mampu berpikir lebih pintar dari simpanse ya. Tapi Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi dia ini siapa? Yesus. Yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Perhatikan ya, jadi ambil ayat itu jangan kau potong sembarangan. Kau harus lihat ayat sepenuhnya tulisan Ibrani itu ngomong apa, itu ya. Nah, Ibrani mengatakan Yesus itu untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Karena untuk seketika waktu, dia lebih rendah daripada malaikat. Artinya, sebelum seketika waktu itu, dan sesudah seketika waktu itu, dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Paham maksudnya? Jadi Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus sendiri yang mengklaim bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus itu Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya ilahi. Jangan kau potong sembarang, kau suka-suka bikin sesuai tafsiranmu seenak udel itu. Saya tidak tahu udelmu juga di mana, ya kan gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus itu jelas-jelas menyebut dirinya adalah ilahi. Dia sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Sebelum Abraham diciptakan, sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Jadi Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, itu kata Ibrani, ya. Nah, ini ayat yang Zuma ambil dan sembarangan dia artikan seenak udel dia secara sembarangan. Ngomong-ngomong kalau ini kita lakukan terhadap Quran kan tidak boleh. Kalian marah, kalian ngamuk, meleduk itu kompor semua, kan begitu. Tapi kami tidak lakukan itu secara sembarangan. Kami lakukan bertanggung jawab. Kalaupun ada ayatnya kami tanyakan betul begini tidak. Kalau enggak ya jangan, kami tidak mau klaim.
Kalaupun saya akan pakai tafsirannya apa? Kayak tadi tafsiran Al-Ghazalinya bagaimana? Ya gitu dong. Itu namanya bertanggung jawab, gitu loh. Jangan kau pakai cara kau yang serampangan kayak pakai cara pasar itu, Zuma, ya. Lalu dia mengatakan dalam bagian lain, yang sanggup kepada dia yang sanggup menyelamatkan dirinya karena kesalehannya dia didengarkan. Zuma mengatakan, itu kan Yesus diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari maut. Cucok meong katanya dengan An-Nisa 157, ya. Teman-teman, An-Nisa 157 itu menjelaskan kepada kita bahwa memang Yesus itu tidak disalib. Mereka menyebutnya Isa. Sesungguhnya kami telah, ini ucapan orang-orang Yahudi ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini teologi, salah satu teologi pokoknya orang Muslim. Kalau saya bilang ya saya hargai saja ya, karena mereka maunya ngomong begitu ya sudah, ya nggak apa-apa. Tetapi ayat ini jangan kau samakan, Zuma, dengan ayat tadi ini, karena ayat ini tidak berbicara bahwa Yesus diselamatkan dari maut. Kita cross check lagi dengan ayat Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat tadi ya, lebih rendah daripada malaikat, artinya di antara atau in between waktu singkat itu Yesus lebih tinggi dari malaikat, kan gitu, ya kan? Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Baca ini baik-baik, kau buka mata, kau baca. Kau sudah lulus SD kan, kau bisa baca. Ia, Yesus, mengalami maut bagi semua manusia. Jadi ketika dikatakan Yesus tadi diselamatkan dari maut, itu maksudnya adalah dia dibangkitkan. Itu maksudnya, Zuma, bukan dia diserupakan, digantiin, dia diselamatkan, ada orang lain yang mati, bukan itu. Karena Ibrani 2 ayat 9 mengatakan dengan jelas bahwa dia mengalami maut. Artinya Yesus mengalami maut itu sendiri. Dan itu seperti apa yang orang Kristen dan dokumen resmi ekstra biblikal mengatakan, Yesus mati di salib. Alkitab mengatakan Yesus mati di salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi Kipli, mulut kau kegedean Kipli. Atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu kroco. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Ibrani 2 ayat 9 tadi itu jelas menunjukkan, pertama, Yesus itu ilahi. Dia lebih tinggi dari malaikat. Yang kedua, Yesus itu mengalami salib. Dia mengalami maut. Itu clear, ya. Jadi disitulah kita menjawabnya sebagai orang Kristen, ya.